مولاي صل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu-ibu minta barokah Fatihah untuk yang lagi ulang tahun, yang hakikatnya itu bersyukur kepada Allah. Orang-orang ulang tahun itu perintah Allah untuk mensyukuri. Ternyata sampai tahun sekian masih diberi sehat, diberi umur berkah, rezeki yang berkah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak Kusnanto mudah-mudahan berkah umurnya. Al-Fatihah. Keluarganya almarhum Bapak Sukardi, Bapak Jasman, Bu Bici. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Putranya bernama Mbak Bayu. Oh, Mas Bayu. Ini skripsi mudah-mudahan lancar, sukses, cepat selesai. Dosennya nggak killer. Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah lagi. Suaminya Bu Yuni. ini kenapa ini Pak Samsin? Kirim doa Ustaz. Almarhum mudah-mudahan termasuk orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bicara tentang dosen killer ya, saya belajar dari pengalaman-pengalaman dosen-dosen lalu. Ya, orang mau konsultasi skripsi itu diterima dengan Pak Fuad. Batin saya itu di sini tuh kan gitu. Ya Allah, kalau saya besok, saya masih mahasiswa ya. Kalau saya jadi dosen tidak akan pernah seperti dosen nyakiti orang. Itu skripsi mahasiswa itu kadang itu semalam nggak tidur nulis. Ya Allah, kok nggak diterima dulu, tidak dikoreksi dulu, main lempar dibuang lah. Pak kurang ajar itu dosen apa ini? Oh, udah begitu caranya. Hormati dulu hasil jeripayahnya, dibaca, ngujinya gimana? Coretan-coretan
tapi dikasih solusi. Jangan main coret, anak tinggal nyoret bisa. Anak PAUD, berarti PAUD, ujungnya PUUD. Itu nyoret-nyoret bisa. Kalau saya belajar dari seperti itu ya saya nyoret kalau memang salah, coret. Tapi di bawah di pinggirnya dikasih yang benar begini. Nah itu ada solusi namanya. Jangan main coret. Saya terima dulu, saya bawa ke rumah ya, saya koreksi dulu. Itu caranya. Jangan masih lihat judul lempar word. Ya Allah, na'udzubillah. Wis mati orangnya. Bukan mahasiswanya yang mati, yang dosen yang kira tadi. Na'udzubillah. Untuk apa? Ngetes apa? Mental nggak seperti itu caranya. Alhamdulillah bisa beribadah. Sholat tasbih itu sama dengan sholat taubat ya. Mudah-mudahan sepulang dari sini kekeliruan, kekhilafan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Ditiru dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Walil mu'minina amin.
مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون Nanya itu panjang. Ada alisnya enggak? Ada. Celeret. Alis. Kadang-kadang kan ini dicukur, pindah ke atasnya, pindah pondasi. Ini Allah enggak cocok. Bono dikasih potlon itu, weng. Terus bowo. Terus sumo ngelambreh kabeh. Jangan seperti yang ada di suku. Allah sudah memberi seperti itu dinikmati. Ya, kurang tebel tinggal dibeli. Ojo pindah pondasi ya. Ada Aidina, nanya panjang, ada alisnya di atas. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ. Coba. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Ini jangan sampai keliru ain ya. Jangan dibaca ya'kulun. Ya'kulun biasa. Karena ini yang mati apa? Hamzah. Ya'kulun. Kalau ya'kulun mereka bukan mereka yang apa namanya? Bukan sebagaimana mereka makan, tetapi sebagaimana mereka berakal. Kalau pakai ain, ya'kulun, ya'kulun, pakai hamzah, pakai kaf, ya. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Coba. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Afala yashkurun. Yasin 71 sampai 73. Kita bahas dulu maknanya dulu. Maknanya awalam yarau anna khalaqna lahum. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kemerdekaan hak segala bangsa bukan. Bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka. Mimma amilat aidina an'ama. Fahum laha malikun, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. 72 walahum fiha wadallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan. Orang punya jaran, dia dihukum, waduh,
Kaya saniki punya Pajero, panas njogo. Kendaraan kuda merah biyen itu mahal sebagai tunggangan. Ya, Masya Allah, sebagai tunggangan mereka. Wa minha yakulun, dan sebagian di antara mereka juga untuk dimakan. Untuk dimakan. Walahum fiha manafi'u wa masyarib, dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Afala yashkurun, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Afala yashkurun, mengapa mereka tidak bersyukur? Padahal bersyukur itu, kalau orang pandai bersyukur, janjinya Allah apa? Dalam surat Ibrahim ayat 7, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi kalau kalian ingkar, kufur terhadap nikmat yang telah kuberikan, Allah cuma mengingatkan, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Ente cek macam, jadi diiling. Jadi ini terjemah biasa. Sekarang pengertian secara umum. Sakmantunipun Allah nyebut dalil-dalil niki wau atas 3 prinsip tentang keesaan Allah, adanya kebangkitan, risalah, maka dia kembali membicarakan tentang keesaannya, menyebut beberapa dalil. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan patung-patung dan berhala-berhala itu menyaksikan bahwa kami telah menciptakan untuk mereka dengan kekuasaan dan iradat kami tanpa adanya seorang pembantu maupun penolong. Allah sendiri yang menciptakan. Binatang-binatang ternak seperti onta, sapi, kambing, mereka gunakan sekehendak mereka dengan menindas, mengalahkan, sementara binatang-binatang itu tetap terhina dan patuh kepada mereka. Seorang anak wanita kecil, kalau mau dia dapat menundukkan seekor onta yang besar, dan jika ia mau dapat pula, dia giring dan dia gunakan sekehendaknya. Makanya Al-Abbas bin Wirdas berkata, wa tadribuhul walidatu bil harawa fala ghira ladaihi wala nakira. Onta itu dipukul oleh anak kecil dengan tongkat-tongkat besar, namun ia tetap tidak membangkang dan tidak pula menentang. Maksudnya gini, masa sih kamu itu kalah kalau onta? Onta aja bisa diatur, masa awakmu orang? Mana maksudnya? Paham ya? Disuruh sembahyang, suruh poso Ramadan. Beberapa 2 tahun yang lalu saya pernah jalan zuhur itu di pinggir jalan besar itu, wong lemu, gak kelamben, kelamben tapi tidak di kancingan, tidak dipasang, mangan semangka sepanjang jalan. Siang Ramadan. Ya Allah, kok urip para pembangkang. Itu sedikit pun tidak merugikan Allah, betul. Sedikit pun tidak merugikan Kanjeng Nabi, tidak merugikan agama, tidak merugikan Allah. Tapi yang rugi dirinya sendiri.
12 bulan itu Bu, cuma diambil 1 bulan aja disuruh istirahat. Perut ini kan kayak mesin toh, cuma giling tok, gak ada istirahat deh. Pabrik gula saja Bu Nur, itu saja ada istirahatnya. Jadi saya gak usum tebu, sudah istirahat itu. Sing dibersani, sing diparingi obat besini, cek api pemeliharaannya, ngono. Mosok mesin perut orang jenengan gak mau istirahat juga. Legrek sulit-sulit. Ternyata kalau diistirahatkan itu subhanallah, dan tidak sembarangan yang digiling. Itu akan sumber penyakit 85% ada di perut. Anak Adam ini lah, bahkan menjadi pusat atau sumber dari penyakit itu berawal dari perut. Hati-hati yang dimakan, yang diminum. Kemarin itu saya menemukan di Instagram itu Bu, anak muda itu sudah 2 bulan pada waktu itu sudah mengalami ginjalnya rusak sehingga harus cuci darah dalam seminggu 2 kali. Ternyata umurnya masih SMP. Masya Allah. Kenapa? Nggak mau minum air putih, tapi minum air yang berwarna-warni itu. Warna-warni itu bahaya ke perut kita. Jangan-jangan pewarnanya pewarna jin, celana jin itu. Terus diminum. Ya Allah, hati-hati ke anak-anak kita nih, jangan sembarangan minum. Yang dimakan hati-hati. Kalau makanya dalam 1 minggu itu ada 2 istirahat, ada 2 kali istirahat, Senin dan Kamis. Kadang-kadang gagal. Kosong-kosong, suami baru datang, diseret ke kamar, kasih tahu. Jadi suaminya, ayo yang lebih besar pahala itu loh daripada puasa. Aku puasa bis. Kasih tahu. Kerjanya di Surabaya, suami. Begitu teko pasti Senin. Kosong-kosong. Ayo yang nanti manggil lupa mau. Ya Allah. Jadi apa namanya, diistirahatkan, perut itu diistirahatkan. Dalam 1 bulan ada 3 hari, 13, 14, 15, pertengahan. Gitu. Puasa itu bisa istirahat harian Bu. Sehari makan minum, sehari buat istirahat. Besoknya makan minum lagi, besoknya istirahat. Itu namanya istirahat harian. Jadi sehari makan minum, sehari buat istirahat. Besoknya makan minum lagi, besoknya istirahat lagi. Ono sing wonten namanya puasa Daud. Berapa namanya kalau Daud? Berapa lamanya kalau Daud? 6 bulan. Nusana, separuh tahun, yaitu 6 bulan. Kadang baru dapat 1 bulan leren bisa. Loh, sampean bikinane Daud enggak? Saniki mboten pun. Oh itu bukan Daud Bu, apa? David. Puasa David cuma 1 bulan. Ngaji biar tidak salah paham. Beruntung kita ada kesempatan ngaji ngeten iki, menambah ilmu pengetahuan,
biar ibadah kita sempurna. Nusana, ya, separuh tahun. Ada yang seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Ada yang 1 bulan itu 3 kali istirahatnya, tanggal 13, 14, 15. Kadang kalau tahunan itu 1 bulan istirahatnya, Bu, yaitu Ramadan. Itu pun mek siang tok, begini yang mangan mesti ae dalam mulai sahur wae bukoya ke balas dendam bisa sami jontek pola kentek buah apa saja di meja ono buah tuh ono. Ya Allah. Kemudian Allah menyebutkan tentang kegunaan-kegunaan dari binatang-binatang tadi. Allah berfirman, wa dallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami tundukkan untuk mereka, kata Allah, binatang-binatang ternak tersebut. Di antaranya ada yang mereka kendarai dalam perjalanan. Mereka muatin dengan beban-beban berat menuju ke segala penjuru dan kota-kota yang jauh. Dan di antaranya ada pula yang mereka sembelih, lalu mereka makan dagingnya dan mereka manfaatkan lemaknya atau kulitnya. Masya Allah, ciptaan Allah itu luar biasa, Bu, ya. Bermanfaat semua untuk kita. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Dan mereka memperoleh dari binatang-binatang ternak tersebut manfaat-manfaat lainnya. Selain untuk dikendarai, selain untuk dimakan, ya, ada lagi yang bermanfaat. Apa? Kulitnya. Kulit wool, bulu rambutnya juga untuk membajak dan menimba air. Masya Allah. Dan mereka memperoleh pula minuman-minuman dari binatang-binatang tersebut. Berupa apa? Zuzu. Dengan segala hasil industri zuzu. Kemarin itu ada kejadian di kendaraan ya, di mana ya, di kereta api. Beberapa bulan istrinya kan habis melahirkan, tapi harus ada tugas, sehingga dialihkan, dititipkan neneknya. Sementara dia berangkat sama suaminya. Suaminya ngantuk, gini-gini, disebut mengolah. Istrinya itu buka ini, urus susu, langsung montok-montok. Ya suaminya itu ambil merem-merem ngantuk, ngomong tak minum. Lah kok gak kena bojone ku lho, mari ngising mari diperes iku. Dua kali ambil melek-melekane suaminya ya. Blok. Ente saat gede, ya Allah. Sing istrinya ngomong ngakak, hus aku ngono, cok makan. Asal. Ya Allah. Aja ngono. Ngono singon. Oh ini, Masya Allah. Pengalaman. Ada lagi di Madura, di daerah Bangkalan. Suaminya sakit, periksalah ke dokter. Kata dokter, Pak, kami butuh air seni Bapak. Nanti besok kembali lagi ya pagi bawa air seni. Siap dok. Pulang karena sakit-sakitan susah. Diadai botol dari beri besarnya kali, lebih besar dari ini. Besar.
ojo nebak-nebak. Keliru kabeh. Habis itu ditaruh di bawah di longan itu Bu. Apa? Bawahnya ambeng. Ya, taruh longan. Kan karuan istrinya itu nyapu ambil ngepel. Lah kok kena senggol napa? Sabune. Yang utak kabeh wis entek. Cek gak diseneni, cepet-cepet dilapi, bersih, dipel lagi. Botol kosong dibawa ke jeding, diisi pipis bojone. Wis penuh lagi, taruh lagi dia. Besoknya pagi, terus apa namanya, ambil ini botol. Oh itu dok kono. Oh iya. Mau mana dokter? Sudah sama dokter. Mana Pak hasilnya? Ini Pak dok. Positif. Begitu sih. Periksa di lab dari pagi itu sampai jam 12 gak selesai Bu. Mosok sih. Gak yakin. Gak yakin. Karena positif hamil. Mosok sih. Saya terpaksa lah ngomong ke pasien tadi itu Pak, Bapak positif. Aduh ya Allah. Nah jadi kencingnya bojone nih. Dan ini bukan film Bu, nyata dari. Masya Allah, Masya Allah. Kok kesana tadi ya? Oh ini hasil industri susu. Kemudian Allah menyuruh kita bersyukur atas nikmat-nikmat tadi itu dan mengesahkan penciptanya. Afala yashkurun. Tidakkah mereka bersyukur atas nikmat-nikmatku kepada mereka dan kebajikanku kepada mereka dengan mematuhi aku dan mengesahkan aku sebagai Tuhan dan sesembahan, dengan meninggalkan godaan-godaan setan untuk menyembah berhala-berhala atau patung-patung itu. Saya cuma ingin kamu itu bersyukur dengan apa yang telah kuberikan. Nah ini disampaikan oleh Rasulullah kepada orang kafir Quraisy. Allah tidak minta apa-apa, cuma Allah itu minta diesakan. Allah itu esa, tidak ada duanya. Allah minta itu toh. Dan nyembahlah kepada Allah saja, bukan kepada patung, arca, patung itu tidak ada kekuatan sama sekali. Kayak Nabi Ibrahim dulu pada waktu dakwah masuk ke ruang sesembahannya Namrud ya. Begitu melihat patung, ayo di kampak semua itu yang cilik-cilik, hancur sesembahannya. Kampak itu dikalungkan ke yang gede. Oh, perbuatan siapa ini? Soalnya Ibrahim, panggil, diadili di sidang Mahkamah Konstitusi Namrud. Benar kamu yang loh, kok tanya ke saya? Tadi kampaknya di mana? Ya dikalungkan di lehernya yang besar. Lu tanya dong ke dia. Tak disuruh tanya ke angka yang besar yang lagi kalungan kampak. Kamu gila ya? Loh, kok gila? Masa saya disuruh ngomong ke yang tidak bisa bicara? Yang gila kamu, sudah ngerti tidak bisa bicara, kenapa kamu sembah? Tapi tetap hasil keputusan Ibrahim harus dibakar. Dari ketok kebenaran itu loh. Karena gengsi, raja itu gengsi. Akhirnya Ibrahim ditutup matanya, ditaleni kaki dan tangannya di tiang. Di tiang itu kanan kirinya ditumpuki kayu datar sampai menggunung. Kemudian tak tahu bahan bakar apa saat itu, ya. Kemudian dibakar. Allah cepat berfirman, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Ibrahim, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi lama tonggo dengan bernama Ibrahim suruh jajal bu. Insya Allah kosong. Ya Allah. Jadi disuruh bersyukur saja. Ala Ibrahim, jangan tanya ke saya, tanya ke yang megang kampak dong. Barangkali dia dari malam kamu gila ya? Masa kami disuruh tanya ke makhluk yang tidak bisa berbicara? Yang gila siapa? Lu kali. Ya. Kalianlah yang gila. Wis tahu gak iso ngomong, wis tahu benda mati kamu sembah. Sebenarnya saat itu dia terbuka hatinya. Iya benar juga ya Ibrahim. Tapi karena gengsi tadi, belum ada hidayah, justru Ibrahim yang dibakar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tambahan materi ya Bu ya, materinya Yasin sampai sini. Tak tambah ya. Ada 4 amalan istimewa di malam Jumat atau hari Jumat. Masuk maghrib itu kan sudah malam Jumat Bu. Maghrib dengan terbenamnya matahari itu sudah masuk Jumat, sudah ya malam Jumat sudah. Amalan-amalan di situ sudah koyo-koyo di Jumat wis terbenamnya matahari. Ada 4 amalan istimewa di hari atau di malam Jumat. Yang pertama, as-shadaqah bi-shadaqatin, bersedekah. Itu nilai pahalanya berbeda Bu. Istimewa, gak pakai endok. Luar biasa ya, luar biasa. Dan jangan monopoli Bu. Kalau penjenengan bisa sedekah, sebut nama ibu bapaknya. Contoh, jenengan bawa uang 2.000 mau masukkan kotak masjid, ya Allah, sedekah kula niki, infak kula niki ya Allah, juga saya atas namakan ibu bapak kula, bismillah. Gitu. Sehingga orang tua yang sudah wafat itu dapat kiriman dana. Ya Pak? Pahala. Dana. Dapat kiriman pahala juga. Siapa yang bilang begini? Kanjeng Nabi. Di mana? Di dalam hadis riwayat riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang as-shadaqah 'alal mayyit, sedekah atas nama orang yang sudah wafat. Ternyata hadisnya sahih. Jadi atas nama itu, di atas namakan, biar tidak memonopoli nopo, tidak monopoli nopo pahala. Okay? Tidak memonopoli pahala. Kemarin itu saya setel videonya Hubabah. Kalau wedok Hubabah, kalau lanang Habib. Seorang Hubabah ini umur enggak panjang, enggak banyak sih, cuma 106. Lah beliau itu ahli sholat malam. Waktunya dihabiskan untuk sholat malam dan wiridan malam. Ya Allah, Masya Allah. Nah, di saat dia sholat kan 5 kali salam. Kenapa? Disesuaikan dengan jumlah anaknya. Anaknya 5 Bu. Nah, sholat 2 rakaat pertama untuk anak pertama. Terus berdoain, ya Allah, jadi
jadikan anakku ini sukses, barokah umur sak cucu-cucunya. Sholat lagi 2 rakaat kedua untuk anak yang kedua. Doakan lagi, disebut namanya Bu, 5 orang ini disebut namanya. Ya Allah, jadikan anakku yang kedua ini begini seanak cucunya nanti. Sholat lagi ketiga, begitu sampai anak yang ketiga. Berarti berapa? 10 rakaat, 5 kali salam. Habis doa macam-macam itu, wiridannya istiqomah sampai subuh itu, ya istiqomah dari subuh sampai subuh itu membaca Al-Ikhlas. Ya, ulhu ini belum Bu. Ya. Gak itu, pokoknya sakai biji-bijian yang ada di wadah itu. Ya dibaca. Gulu. Gak ngono. Kok kejujuran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saake-ake itu biji-bijian, biji seperti bijinya itu loh yang irang dalam itu kelengkeng kayak gitu, biji-biji apalagi yang bagus itu. Ndak ditaleni, ndak ditusuk, brok. Ada 2 ada ini ada kosong, ini ada yang Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taruh 1 sampai entek ini, sakmono bae. Besoknya dipindah, sing kosong ke mriki, sing isi ngene. Mari sholat maneh 10 rakaat lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taruh sampai pindah. Ya Allah. Kul bu andalannya wong kiri. Kul sampai buyut saya, jujuk saya, namanya Ibu Marwani panggilannya, Mbak Ani ya. Itu umur meninggalnya 125. Itu wiritannya pas tak interogasi, Mbah, muncul apa jenengan? Saya masih kecil, masih SD. Yang selalu menyiapkan nasi goreng saya penisu. Jam 5.30 itu bangun, sudah ada sarapan. Makanya saya selalu istiqomah, sarapan harus pagi. Ternyata memang mulai dulu begitu, perut saya nggak bisa kosong. Makanya saya tidak pernah sakit mah, nggak pernah. Kenapa? Ya terisi terus. Nah, ceritanya bukan itu, tetapi saya bertanya, penjenengan baca apa? Kan gak turun-turun. Dari maghrib ke isya itu mau turun. Jangan diganggu. Dari maghrib ke isya. Yang dibaca kulhu. Masya Allah. Wiritannya orang biyen itu kulhu. Ada lagi seorang ahli ibadah di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada seorang perempuan tua. Ini kalau sudah masuk bulan Rajab, Bu, dia mandi, pakai harum-haruman, pakai baju yang bagus-bagus, ibadah ke hendi-hendinya. Apa yang dibaca? Kulhu. Oh, kulhu es ono biyen dari sejak ini zaman Nabi Musa. Walaupun tidak sempurna barangkali ya, beberapa ayat saja. 2 ayat kita tidak tahu. Kulhu yang dibaca. Ya Allah, Masya Allah. Jadi ternyata menjadi wiritan orang-orang terdahulu.
Ternyata yang detik ini yang masih hidup pun Hubabah tadi itu, yang sekarang sudah umur 106, itu wiridannya yaitu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas yang dibaca. Apa yang pertama tadi? Amalan istimewa, Bu? Sedekah. Sudah ya. Yang kedua Al-Kahfi. Membaca Al-Kahfi. Kalau sedekah tadi kan didul bala, menolak bala, ya kan, bisa mengobati sakit di antara mereka dengan sedekah, kan gitu ya. Dan kalau Al-Kahfi, Al-Kahfi ini dibaca malamnya separuh, besok paginya separuh, biar enteng. Tapi kalau jenengan sudah biasa, ya sudah baca semua. Ya. Tapi jangan lupa Yasinnya juga ya. Nah, Al-Kahfinya ini bisa satu, menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Yang kedua, selamat dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah hidup dan mati ya, fitnah Masihid Dajjal. Selamat, diselamatkan oleh Allah. Ternyata apa, dari segala macam bentuk fitnah itu Al-Kahfi. Fitnah kubur, fitnah akhirat, selamatkan. Al-Kahfi ini luar biasa. Al-Kahfi, jangan sampai tidak baca. Eman untuk sehat dulu ya. Yang ketiga, bersolawat, berbanyak solawat. Solawat sekali saja dia akan memperoleh 10 pahala, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Baru satu kali solawat. Apalagi kalau solawatnya banyak. Tadi sudah solawat rezeki 11 ya tadi ya. Alhamdulillah. Biar kita baca. Itu yang keberapa tadi? 3. Nah, yang keempat ini perbanyak doa. Karena di malam Jumat, malam Jumat atau Jumat pagi atau sampai sore Jumatnya, hari Asar, itu mustajabah. Terutama hari Asar ya, terutama hari Asar. Atau maghrib kurang seperempat, itu jenengan wudu'o wiritano ndungo. Jangan jijri saya main HP. Bagian nonggo terus jijris. Aduh. Ya, jadi eman waktu 15 menit sebelum adzan maghrib itu mustajabah. Doakan anak-anak kita, anak cucu kita, anak turun kita. Doakan suaminya, doakan istrinya, doakan keluarganya. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Terutama doa yang ini, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini terutama, bagus ini. Apa artinya? Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah kami mohon kepadamu petunjuk biar tidak sesat. Wattuqa, jadikan kami orang-orang yang bertakwa sebagai tanda ciri-ciri penghuni surga. Terus wal afaf, jagalah kehormatan kami, kehormatan anak turun kami. Masya Allah. Yang keempat wal ghina, jadikan aku orang kaya. Kaya di sini kaya hati. Untuk apa harta banyak? Tapi kalau sedikit rezeki, duwe akeh, bang ndi sing tau ora kenenge. Ono kabeh.
penuh duitnya tapi sedikit rezekinya. Paham kan bedanya? Akeh duit tapi sedikit rezeki. Contoh di meja itu sembarang opo ae ono. Dia memang nasi putih ambek banyu. Mbek ngene. Di depan itu ono aku sembarang iso. Sedikit uang tapi banyak rezeki. Opo sing gak mlebu? Lah iku mang akeh duwike, rezekinya titik. Loh, Pak, mau kok niki nih. Kula boten angsal niki kolesterol. Lah niki boten asam tinggi. Lah niku asam urat. Enak kula jenengan, Bu. Ya, sehat lahir batin, tidak ada penyakit. Kenapa? Tidak tahu periksa. Uang itu lagi kakian periksa, nanti hasilnya itu kepikiran. Muda guru manten. Enak gak periksa. Paling cuma, ya lek gak periksa ya, cuma ngelu. Waktu titi, meksakrip, waras. Enak. Jajal wong suki-suki nih. Sing ke Singapura. Mulai mati. Lek awan paling pindah omah ke Jelewu, ke Jeleje, ke Barat, ke Timur. Ujungnya mati dia. Ya. Tuh, sekarang kakian mikir. Sing ono iku dilak. Delok ada arodo, lak lemu-lemu. Alhamdulillah. Seger waras. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi terus naik. Berkatan Rin, mudah-mudahan barokah manfaat. Kita jam berapa ini sudah? Bu, saya mau jauh di Kriya Santa. Berkata Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacipot bulan merah memberi selopot dan seborang sekaya bangkung ya sarana sekalangkung seborang. Allah bermuafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ape